1, 2, 3, come on. Come on, come on. Hey guys, ketemu lagi dengan gue YouTuber Tamianub. Nah, kali ini gue masih membahas tentang VZ Chassis. Kita nggak ngebahas tentang Neo VKS-nya, tapi mengenai VZ Chassis. VZ Chassis ini adalah chassis yang baru dikeluarkan oleh Tamiya baru-baru ini di tahun 2020. Yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 di Japan Model Hobby Show yang diadakan dari 27 September hingga 29 September 2019. Bodinya menggunakan bodi Neo VKS. Nah, dari info-info yang aku cari-cari sendiri, VZ Chassis ini sepertinya chassis yang dibuat mungkin sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Chassis yang dibuat, tapi ya kita tidak tahu perkembangan. Cuma dari data yang aku dapat tulisannya VZ Chassis rilis 2020 sampai 2029. Nah, kita langsung ngebahas ke chassisnya. Nah, ini mobilnya VZ Chassis menggunakan bodi VKS. Kemarin si mobil ini aku kasih pelek gold ya, anniversary. Terus bannya ban merah, dan kayaknya kalau bannya hitam lebih gagah gitu ya. Sengaja aku ganti pakai gold plate. Nah, kemarin tuh nggak tahu, sengaja aku puter gitu ya velgnya untuk nyari setup, pecah velgnya. Nggak tahu karena bahannya atau memang ketidakhati-hatian. Nah, langsung kita bahas ke chassisnya. Nah, ini VZ Chassis. Kalau dari reviewnya si Hiroki, chassis ini tuh sangat fleksibel gitu ya. Nah, ini fleksibel banget. Selain itu dia ringan, dan memang sih kayaknya ini chassis yang paling ringan di kelasnya gitu ya. Nge-review chassis ini dia terdiri dari 3 bagian. Bagian sasis depan, sasis belakang gitu ya, dan tengah. Kalau di videonya Hiroki, dia di bagian baterainya ini dia bolongin. Kalau aku sih enggak, tetap dibiarin kayak gini biar tetap ada bobot di tengahnya. Terus di video Hiroki juga dia coba potong di bagian sininya. Kalau aku sama enggak, tetap dibiarin. Ini gunanya untuk mas damper. Jadi kita belum tahu ya, cuma coba-coba nanti setup dipasang mas damper di bagian 2 sisi ini tanpa hang up damper. Nah, temanku ada nyoba di komunitas Bandung untuk STB. Lumayan banget loh VZ Chassis ini, dan bisa lewat IC dengan baik. Kalau teman-teman perhatikan, bumper depannya ini sudah membentuk derajat. Sepertinya ini yang membuat dia cukup safe ketika melewati IC atau LC, interchange atau line change itu ya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya wabah sudah mulai hilang gitu ya, kita coba main
VZ chassis ini kita ikutin lomba-lomba STB. Apakah mungkin dapat bersaing dengan SFM gitu ya, karena hampir didominasi oleh Broken Gigant. Kita coba VZ chassis ini, tapi aku sih masih tetap pakai MA buat main STB-an. Seperti di video-videoku yang sebelumnya, MA chassisku bisa cukup bersaing dengan SFM. Ya tentu selain AR chassis ya, aku punya Shadow Shark Yellow juga, pakai dinamo Mabuchi break in ya, tergantung Mabuchi apa yang paling kenceng gitu ya. Bannya pakai ban marun yang sudah dipuput gitu ya, untuk kelas STB ya lumayan. Kuncinya ada di ban stabil, roller yang puguh, kokoh gitu ya. Terus STB itu apa ya, itu sih mau sekenceng-kencengnya juga ya paling segitu gitu, nggak bisa di otak-atik lagi. Yang penting mobil itu kencengnya pas, dia tidak cross out, stabil. Nah ini kita kembali ke review VZ chassis. Informasi umum mengenai VZ chassis ini, dia penerus VS chassis dengan mempertahankan aspek dari pendahulunya. Wheelbase-nya 80 mm pendek dan dilengkapi dengan set gigi yang sama, jadi set giginya sama banget dengan VS chassis. Namun chassis yang sekarang itu hadir dengan gigi pinion karbon secara default, jadi wajar kalau nggak salah yang dia ini warnanya hitam gitu. Hitam itu sudah gigi pinion karbon secara defaultnya. Nah, rangka chassis utama dilengkapi dengan desain semi multi subframe yang memungkinkannya memiliki kekuatan chassis yang sama dengan chassis FMA. Ya, kalau kita lihat chassis FMA itu emang lentur banget ya guys. Seperti kebanyakan chassis saat ini, bumper depan dan belakang tetap telah diperpanjang dan konfigurasi default dengan di roll depan ini ada 2, roll belakang ada 4. Roll belakangnya ada 4. Berbagai lubang attachment dapat terlihat pada rangka chassis utama. Memang dia banyak banget ya lubangnya, 2, 4, 6, 8, 10 di sini, 12 gitu. Lubang-lubang ini banyak banget. Memang didesain untuk STO dan buat kamu yang nggak punya alat-alat potong. Berdasarkan informasi, bagian A dari chassis ini dicetak dengan menggunakan plastik POM, polyox metilen, yang memiliki gesekan rendah. VZ chassis memiliki bagian A dicetak di plastik ABS standar. Sebagai gantinya, masing-masing kit chassis VZ sekarang memiliki seperangkat bantalan plastik gesekan rendah yang terpisah, minimalkan kehilangan yang hal ini dapat meminimalkan kehilangan daya. Jadi di sininya ya yang membedakan dari chassis ini, bahwa VZ chassis sekarang menampilkan bumper depan yang dapat dilepas, yang sudah seperti saya sampaikan, yang terpasang pada rangka chassis utama. Terus dalam penggunaan stok VZ chassis seperti halnya chassis FMA memiliki fitur restrain ini yang dapat dilepas. Hal ini memungkinkan pembalap untuk mengubahnya tanpa perlu alat pemotong. Panjangnya chassis ini 158 mm atau sekitar 15,8 cm, lebarnya 9,8 cm, jarak roda ini 8 cm, ground clearance-nya 2,5 mili, panjang drive shaft-nya yang ini 60 mili, gear yang kompatibel 5:1, 4,2:1, 4:1, 3,7:1, dan 3,5:1. Jenis terminalnya tipe X, dan bobotnya apabila kita kasih baterai sesuai regulasi sekitar 108,3 gram.
Nah, meskipun dilengkapi dengan gigi pinion karbon, nah kita juga dapat menggantinya dengan pinion 8T yang biasa yang berwarna ungu. Itu informasi tambahan mengenai VZ chassis ini. Dari informasi yang aku peroleh, bentuk bodi Neo VKS itu adalah mesin yang didesain ulang dari Bankis Junior, pembalap Mini 4WD yang terkenal. Tidak hanya bentuk tajam dengan tepi, tetapi juga warna tubuh sesuai dengan hitam yang tak kenal takut mewarisi warna aslinya. VZ chassis yang mengembangkan sasis VS ini, sasis VZ semakin menyempurnakan kinerja sasis VS. Wheelbase ringkas, ringan, dan pendek juga populer di dunia balap. Kekuatan bumper, beste belakang, bantalan poros, baling-baling, dan lain telah ditingkatkan sambil mempertahankan unggulan dari sasis VS. Selain tinggal roller belakang, bumper degan juga bisa dipisah. Per poros menggunakan bantalan plastik 620 yang terbuat dari resin foam dengan ketahanan gesek yang rendah. Jadi bagus nih katanya guys, as rodanya ini, yang as roda atau apa ini ya, yang bulatan yang 620 ini untuk dekat roda, gesekannya rendah. Rasio roda gigi yang dilengkapi VZ chassis ini adalah super speed 3,5:1. Ya, kita lihat memang enteng, fleksibel gitu ya guys. Ini fleksibel chassisnya. Kalau teman-teman mau mengimprovisasi dengan di lubang seperti webnya Hiroki ya boleh aja. Kalau pusing nggak masalah kayaknya ini. Karena membuat main Tamiya itu bukan hanya sekedar kenceng-kencengan gitu, tapi yang penting mobil itu stabil sehingga dia dalam menghadapi tantangan tidak crush out. Kenceng tapi mabal ya sama aja, atau stabil lebih pelan ya ketinggalan juga. Jadi memang yang ideal itu yang kita cari, dan itu baru ketahuan pas kita nyoba di track. Tapi kalau buat mereka yang sudah punya jam terbang tinggi, melihat desain track aja dia sudah kegambar setup mobilnya seperti apa. Pengalaman dari teman-teman yang main biasanya umumnya setupnya itu sudah tetap, tinggal pengaturan rem aja. Jadi rata-rata mengatur rem ketika lompat, sedangkan setup yang lain relatif tidak berubah. Nah itu guys, review khusus VZ chassis ini. Ini chassis yang unik. Aku punya juga yang VS chassis, cuma lagi nggak ada di sini. Mobilnya ada di Jakarta. Hero Avante JL ku yang kuning itu VS chassis. Nanti kalau kondisi wabah sudah membaik, aku coba bawa untuk kita bandingkan satu persatu. Sekian dari reviewku. Kalau kamu mau dukung hobiku, tolong bantu subscribe channel ini. Aku YouTuber Tamiya Noob mengucapkan terima kasih banyak kepada penonton dan yang mensubscribe. Semoga teman-teman lancar rezekinya sehingga tetap bisa bermain Tamiya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.